Mau bahas nih betapa sangat eratnya hubungan antara iman sama akhlak. Antara iman sama akhlak. Kenapa erat? Coba kita bahas dulu. Kenapa erat? Karena gini teman-teman saudaraku sekalian. Orang tuh kalau beribadah kepada Allah, gitu ya. Kan ibadah katanya al-iman yazid wa yanqus. Sebenarnya kan ada yang bilang gitu kan, iman itu naik turun gitu ya. Sebenarnya bukan imannya yang naik turun sih, tapi ibadahnya. Ibadah kita kan yang naik turun. Kalau keimanannya sih saya kira nggak naik turun ya. Ibu-ibu walaupun lagi maksiat sekalipun, kita kalau ditanya Tuhan kita siapa, kita jawab siapa? Allah. Emang kamu nggak percaya kalau Allah lihat kamu? Percaya, gitu ya. Di saat kita lagi lalai kayak apapun gitu, bahkan tanya sama orang yang mabuk-mabuk, Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad. Nggak bakalan ganti kalau dia orang Islam, ya kan begitu ya. Maka imannya sendiri nggak naik turun, tapi yang naik turun itu adalah amal ibadah yang merupakan perlihatannya iman, penampakannya iman. Kita bisa bilang orang ini imannya hebat, kita bisa bilang orang ini imannya kurang. Itu kan dari penampakannya iman, yaitu ibadah. Nah, kenapa ibadah itu erat kaitannya dengan akhlak? Nggak bisa orang tuh dia itu ibadahnya hebat tapi akhlaknya nggak bagus. Nggak bisa tuh. Itu berarti ada yang salah dari ibadahnya gitu. Ada yang salah dari ibadahnya selama ini, atau ibadahnya nggak diterima sama Allah sehingga nggak menjadikan akhlaknya jadi baik. Karena yang namanya iman sama akhlak ini fi qarn, teman-teman sekalian, dalam satu tempat. Kalau dia pergi yang lainnya gandengan. Di saat satu menetap pula yang lainnya. Makanya Allah, Nabi Muhammad ketika bilang nih ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Subhanallah, Nabi Muhammad bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pantes-pantesnya Nabi akan bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir nggak akan ninggal sholat, yang merupakan penampakannya iman. Kan itu ya? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir memperbanyak sedekah, penampakannya iman. Memperbanyak zikir, penampakannya iman. Akan banyak baca Al-Qur'annya, penampakan iman. Akan tetapi Nabi Muhammad malah bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tamunya. Muliakan tamu, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Muliakan tetangga, penampakan iman apa penampakan akhlak? Akhlak. Kok bisa nyambungnya tuh sama akhlak? Sambungannya dari mana tahu tuh? Antara iman sama akhlak. Teman-teman sekalian, hadis yang lain mungkin yang Nabi Muhammad berbicara tentang iman tapi nggak bicara akhlak. Nggak ada, hampir semuanya selalu bergandengannya dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tamunya. Muliakan tamu bagian dari penampakan iman atau penampakan akhlak? Akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam hadis yang lain, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan berbicara yang bagus, nggak suka nyakitin orang, aw liyasmut, atau dia akan diam. Itu berbicara bagus, nggak nyakitin orang gitu ya. Atau kalau nggak dia memilih diam, bagian dari penampakan iman apa bagian dari penampakan akhlak? Akhlak. Iman selalu gabung sama akhlak. Fiqrn, berada dalam satu tempat. Satu pergi, satu pergi. Satu menetap, yang lain akan menetap. Kenapa? Nih teman-teman saudara sekalian, kenapa begitu? Karena gini, semua ibadah yang kamu lakukan, kalau diterima sama Allah, menurunkan rahmat. Bukan begitu? Kita kalau ibadah, mengerjakan apapun aja dari bentuk ibadah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah berikan pada kita? Rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Allah bakal sayangin kita, bakal rahmatin kita. Rahmat itu ketika turunnya kemana? Kemana? Ke hati, teman-teman sekalian. Nah, hati yang dituruni rahmat pasti akan menjadi hati yang berakhlak. Sebab sumber akhlak adanya di dalam hati. Jadi kalau ada orang
tahajudnya hebat, puasanya rajin, tapi kalau ngomong sama orang nyakitin mulu, pasti ada yang salah. Apa tuh yang salah? Salah satu dari dua hal. Dia ibadahnya nggak karena Allah, gitu ya. Ada yang salah dalam ibadahnya, salah niat mungkin, gitu kan ya. Dia tahajud biar cepet dapet jodoh. Ada tuh yang kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Dulu waktu mau kawin kayak gitu ya. Begitu kawin udah tinggal tahajudnya. Nah, jangan sampai begitu. Ada yang ngaku iya Ustazah? Ya Allah. Ada yang tahajudnya rajin. Kenapa? Karena kepengen beli rumah. Udah kelar beli rumah, tahajudnya tinggal. Ada tuh yang begitu. Ada yang begitu. Mana orangnya? Ya Allah. Lah ini teman-teman sekalian, bisa jadi karena salah niat sehingga ibadahnya memang salah dari awal, sehingga tidak menurunkan hujan rahmatnya Allah, atau ibadahnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya kemudian ibadah aja tapi nggak diterima sama Allah, nggak menurunkan rahmat yang berbuah dengan kasih sayang kepada siapapun. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kita bisa tahu nih diri kita nih ada nggak sih diturunin rahmatnya Allah dari penampakan rahmat tersebut di dalam seluruh anggota tubuhmu. Apa penampakan rahmat itu? Nih ya, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak nyayangin orang lain, dia nggak disayangin sama Allah. Duluan mana sebenarnya Allah turunin rahmat kemudian kita berkasih sayang, atau kita berkasih sayang kemudian diturunin rahmatnya Allah? Itu tuh nyambung seperti sebuah lingkaran satu sama lain. Semakin kita diturunin rahmatnya Allah, semakin kita bisa menebarkan rahmat tersebut kepada yang lain-lainnya. Karena saudaraku sekalian, kasih sayang itu seperti zakat. Kamu gak akan pernah bisa mengeluarkannya kalau bahkan kamu gak punya nisabnya. Ini bagus nih bahasa saya nih. Aku mau bahasa sendiri. Kasih sayang itu teman-teman saudaraku sekalian seperti orang ngeluarin zakat. Kita gimana bisa ngeluarin zakat kalau hartanya kita gak punya? Bener gak? Kamu harus ngeluarin zakatnya kambing. Nah kambingnya aja kagak ada. Gimana kita bisa ngeluarin kambing kalau kita nggak punya kambing? Demikian pula dengan rahmat, kasih sayang. Kita baru bisa nyayangin orang kalau kita punya kasih sayang tersebut di dalam hati. Begitu kita ada kasih sayangnya dalam hati, oh subhanallah, dia bisa sayangin suaminya, dia bisa sayangin anaknya, dia bisa sayangin orang tuanya, tetangga-tetangganya disayangin, orang Islam sak dunia disayangin sama dia. Didoain tiap malam, dimintain, ya Allah kesian yang ada di Yaman, ya Allah kesian yang ada di Palestina, ya Allah kesian, sayangin mereka ya Allah, turunkan kasih sayangmu pada mereka ya Allah, yang lagi kena bala, angkat balanya ya Allah, lagi kena musibah, angkat musibahnya. Bisa mengalir air matanya mengingat saudara-saudara yang bahkan dia nggak pernah kenalin mereka. Itu bisa kayak begitu, kenapa? Kasih sayang yang Allah taruhkan di dalam hati.